Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Kali ini Umi mau membuat kue sus isi fla, di mana fla vanilanya tanpa menggunakan telur, tapi rasanya tuh creamy, enak banget dan nggak bikin enek. Umi juga akan memberikan tips dan trik supaya kue susnya anti kempes meskipun tanpa menggunakan mixer dan pemanggangannya cuma pakai oven tangkring. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langkah pertama, kita akan membuat fla vanila yang tanpa telur. Ini Umi pakai 50 gram tepung maizena, 100 gram gula pasir, 1 saset myfla, 600 ml susu cair full cream. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini kita masak dengan api kecil sampai mengental dan meletup-letup. Selagi dimasak harus kita aduk terus dengan whisk supaya tekstur flanya menjadi halus dan tidak bergerindil. Nah, ini flanya sudah mulai kental, teksturnya juga halus dan licin. Selanjutnya ini bisa ditambahkan 1 sendok makan butter. Umi pakai yang salted butter, jadi tidak perlu ditambahkan garam lagi, atau bisa juga pakai margarin. Kalau teman-teman memakai yang unsalted butter, bisa ditambahkan sejumput garam supaya rasanya lebih gurih. Ini kita aduk sampai butternya menjadi leleh. Gunakan api kecil aja supaya fla vanilanya tidak mudah gosong. Kalau butternya sudah leleh dan flanya sudah mulai meletup-letup, langsung kita angkat dari kompor dan bisa kita tuang ke dalam wadah. Ini aroma vanilanya tuh kecium banget, terus rasanya tuh super creamy, enak banget meskipun tanpa telur. Selanjutnya ini bisa kita tutup dengan plastik wrap, dan ingat plastik wrapnya harus menempel di permukaan fla vanilanya. Tujuannya supaya fla vanila bagian permukaannya tidak berkulit, jadi bisa kita gunakan semuanya. Selain itu, uap air juga tidak akan terbentuk karena tertutup rapat dengan plastik wrap. Kalau plastik wrapnya tidak menempel di fla vanilanya, maka yang terjadi adalah uap air akan terbentuk dan fla vanilanya akan lebih mudah basi. Selanjutnya kita tutup dengan tutup wadahnya dan langsung kita simpan di dalam chiller selama kurang lebih 3 jam atau lebih baik semalaman. Setelah semalaman disimpan di dalam chiller, otomatis teksturnya menjadi sedikit agak padat, tapi ini bagian permukaannya masih mulus dan tidak berkulit. Selanjutnya ini mau Umi pindahkan dulu ke dalam wadah dan langsung mau Umi hancurkan dengan whisk supaya teksturnya menjadi lembut dan creamy kembali. Nah, kalau dirasa berat, teman-teman juga bisa menggunakan mixer untuk menghaluskan si fla vanilanya. Nah, kalau teksturnya sudah halus seperti ini, langsung kita pindahkan ke dalam piping bag supaya nanti lebih mudah diaplikasikan ke dalam kue susnya. Selanjutnya, ini bisa kita simpan di dalam chiller selagi menunggu kue susnya matang. Langkah berikutnya adalah pembuatan kue sus atau kulit sus. Ini kita siapkan panci, kemudian di sini Umi pakai 120 ml air dan 120 ml susu. Oh ya teman-teman, bisa menggunakan air semuanya, jadi total airnya adalah 240 ml. Selanjutnya di sini Umi tambahkan sedikit garam dan 120 gram margarin atau bisa pakai butter supaya rasanya lebih enak. Kemudian ini siap kita masak. Kita masak dengan api sedang sampai butternya leleh dan mendidih. Tahap ini merupakan tahap yang cukup penting dalam pembuatan kue sus. Jadi memasaknya harus sampai mendidih dan berbuih banyak seperti ini. Nah, selanjutnya kita kecilkan apinya atau bisa kita matikan saja apinya dan kita pastikan butternya sudah larut semua.
baru kita tambahkan 135 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita aduk sampai tepung terigunya benar-benar larut dan kalis. Kalau setelah mendidih teman-teman mematikan apinya, jangan lupa kalau sudah agak tercampur langsung dinyalakan pakai api kecil aja. Nah, kalau Umi dari tadi setelah mendidih langsung Umi kecilkan apinya dan langsung Umi aduk-aduk sampai tepungnya menjadi tercampur rata dan kalis. Karena tahap ini merupakan tahap yang cukup penting, jadi harus teman-teman pastikan tepungnya sudah benar-benar tercampur rata dan teksturnya tuh agak kering. Tandanya di bagian dasar panci akan timbul kulit seperti ini. Nah, di bagian pancinya tuh kayak ada sisa dari si tepung terigunya. Tandanya tepungnya sudah benar-benar kalis dan sudah benar-benar agak kering. Di tahap ini juga akan terjadi proses penguapan karena kita aduk dan kita masak dengan api yang sangat kecil, dan proses penguapan inilah yang akan membentuk rongga dari si kue sus yang kita bikin. Selanjutnya kita pindahkan adonan ke dalam wadah dan bisa dilihat pancinya agak bergerak. Kita diamkan adonan sampai uap panasnya hilang dan suhunya tuh menjadi hangat. Setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit, ini adonannya sudah mulai hangat dan lanjut kita tambahkan 4 butir telur. Untuk penambahan telurnya ini satu per satu, dan untuk telurnya Umi gunakan telur yang ukurannya besar. Jadi kalau ditimbang berat per telurnya plus cangkang itu beratnya sekitar 60-65 gram. Nah, setelah satu butir telur tercampur, lanjut kita tambahkan satu butir telur lagi dan begitu seterusnya sampai telurnya habis dan tekstur adonannya menjadi agak kental tapi masih bisa jatuh. Telur ketiga sudah masuk dan untuk telur yang terakhir nanti akan Umi kocok terlebih dahulu dan akan Umi tambahkan secara bertahap, tujuannya supaya adonannya nggak terlalu lembek. Nah, ini Umi tambahkan sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk dan kita lihat teksturnya terlebih dahulu. Kalau teksturnya memang sudah pas, sudah konsistensi, sudah kental, tapi kentalnya tuh bisa jatuh, bisa kita hentikan penambahan telurnya. Tapi kalau misalnya adonannya masih terlalu kental, boleh ditambahkan sedikit demi sedikit telurnya lagi. Kalau teman-teman menggunakan telur yang ukurannya kecil, ini bisa habis 4,5 telur bahkan 5 telur. Dan jangan lupa penambahan telur yang terakhir itu dikocok terlebih dahulu, kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit sampai teksturnya tuh kental tapi masih bisa jatuh seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat di dalam video, ini teksturnya tuh kental, tapi saat spatulanya diarahkan ke bawah, dia akan jatuh. Ini adonannya sudah bagus, lanjut ini mau Umi pindahkan ke dalam piping bag, supaya mempermudah diaplikasikan saat disemprotkan ke dalam loyang. Selanjutnya kita siapkan juga piping bag yang berisi sepuit, jangan lupa ujungnya dipotong, dan ini piping bag yang berisi adonan juga jangan lupa ujungnya dipotong. Oh ya, sebelum adonannya disemprotkan ke dalam loyang, jangan lupa panaskan oven selama kurang lebih 15 menit dengan api besar, atau kalau pakai oven listrik gunakan suhu 210 derajat Celcius. Kita siapkan juga loyang yang beralaskan baking paper. Selanjutnya kita semprotkan adonan ke atas loyang. Caranya dengan memberi jarak kurang lebih 1 cm antara spuit dan loyang. Kemudian kita tekan dan yang terakhir kita putar perlahan. Untuk bentuk spuitnya ini sesuai selera teman-teman aja. Jadi untuk cara menyemprotkannya ini tidak perlu diputar dari awal. Jadi kita beri jarak aja antara loyang dan spuitnya. Kemudian kita tekan, kemudian kita putar perlahan. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah sus yang kita bikin nanti akan jadi
tinggi, menjulang, mengembang, dan berongga. Selanjutnya kita bisa masukkan adonannya ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini Umi pakai oven tangkring dan pakainya api yang paling besar. Pemanggangan ini merupakan proses yang terpenting dalam pembuatan kue sus. Jadi suhu yang digunakan harus benar-benar tinggi karena rongganya akan terbentuk dari awal pengovenan atau pemanggangan ini. Kalau sudah terlihat mengembang dan permukaan susnya sedikit kecoklatan dan keluar gelembung atau busa, turunkan apinya menjadi api sedang atau suhunya kurang lebih 190 derajat Celcius, dan ini kita oven sampai gelembungnya benar-benar hilang dan permukaannya menjadi sedikit kecoklatan. Nah, setelah di oven selama kurang lebih 1 jam, ini susnya sudah matang, permukaannya sudah kecoklatan dan gelembung atau busanya sudah hilang. Ini insya Allah nggak akan kempes-kempes lagi. Dan untuk lama pengovenannya ini tergantung dari besar kecilnya sus yang kita bentuk. Kalau semakin besar susnya otomatis akan semakin lama juga proses pemanggangan atau pengovenannya. Selanjutnya ini kita isi kue susnya. Ini sudah Umi siapkan piping bag berisi sepuit, kemudian kita masukkan piping bag yang berisi fla vanila yang sudah kita buat tadi. Dan jangan lupa ini susnya kita potong menjadi setengah seperti ini, tapi jangan sampai putus. Kemudian kita semprotkan isian atau fla vanilanya ke dalamnya. Nah, ini jadinya seperti ini. Kita lakukan lagi. Ini kita potong dulu kue susnya. Ini bisa dilihat dalamnya tuh sangat berongga ya teman-teman. Kemudian kita semprotkan fla vanila di dalamnya. Kalau mau dijual ini fla vanilanya nggak perlu sebanyak ini, tapi karena untuk keperluan foto jadi ini fla vanilanya Umi isikan yang banyak-banyak. Nah, ini fla vanilanya juga bisa diisi dari bawah seperti ini. Kalau dibelah ini jadinya enak banget dan jadi lumer seperti ini. Nah, ini lumer banget, enak banget, apalagi isian fla vanilanya ini dingin-dingin, dimakan tuh jadi kayak es krim gitu. Nah, kalau sudah diisi ini bisa langsung dinikmati atau bisa disimpan di dalam chiller. Ini tahan sekitar kurang lebih 3 harian. Ini enak banget, lumer banget di mulut, fla vanilanya nggak bikin enak sama sekali, dan susnya atau kulit susnya juga lembut banget. Ini meskipun disimpan di kulkas ini nggak akan keras sama sekali, tetap lembut dan lumer banget di dalam mulut. Enak banget, gampang banget kan bikinnya, langsung dicobain dan dipraktekin di rumah. Dan buat teman-teman yang sudah cobain resep ini langsung tag di Instagram @umi_babyrats, nanti akan Umi repost di story Umi. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah sebanyak-banyaknya, dan share video ini ke teman-teman kalian dan ke keluarga kalian. Selamat mencoba di rumah.